Senyerah apa? Nyerah gitu, pengen mengakhiri hidup, cuma mikir Udah kan, rame-rame nih. Apaan nih? Pas banget lo. Tiap hari gue cari lo gak pernah ada lo. Iya, 5 bulan dia belum bayar kontrakan. Saya temuin gak pernah ada. Saya doain Dre semoga jadi orang sukses seperti bagian Matuti ya Maya. amin. Coba kamu doain Kak, karena rezeki milik usaha dan tahu. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta. Stay choose, jalan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Halo Sobat Ratu, nggak kerasa ya kita berjumpa lagi nih. Dimana lagi kalau bukan di Sehari Jadi Ratu. Sobat Ratu, asik juga nih ya dangdutan sama ibu-ibu. Lumayan buat ilangin stres. Aduh, ini apa sih ibu-ibu, Masya Allah. Ya Allah, ibu-ibu tolongin dong, ibu. Nih, aduh, rusuh. Ibu sini. Ini kan baru dapat cuma 18.000 aja. Di sini rusuh banget. Ya iya, gimana kalau kita kabur, kita ngamain sebelah sana aja yuk. Ya, udah ibu sana, ayo. Udah. Tolong. Hei, tolong. Tarik saya, tolong. Di bawah langit kota, Ibu Tuti melangkah dengan penuh harap dan doa. Bersama dua orang anak tercinta, ia mengamen dengan gerobak yang sederhana. Putranya yang bijak selalu ia bimbing agar teguh hatinya. Meski hidup tak selalu mudah begitu saja, sang adik kecil berjalan menemani di sampingnya menjadi alasan agar ia tak menyerah pada beratnya dunia. Ibu Tuti tidak sekedar mengamen untuk menutupi biaya, tetapi juga menjadi penopang untuk hidup keluarganya. Hari ini, tim Sehari Jadi Ratu siap mengukir senyum di wajahnya agar dunia tahu, di balik gerobaknya yang sangat sederhana, ada seorang ratu yang begitu tangguh perjuangannya. Ke rumah yang bukan engkau. Ini kita masih di kawasan Tebet Timur ke Tebet Barat. Pokoknya insya Allah aku mau bantu ibu buat dapat banyak. Stop! Lo ngamen di sini, gak pernah ngasih ke gue. Hah? Kenapa ini? Kenapa ini? Dulu. Kenapa ini? Kenapa? Kagak bang. Ini ngamen. Ini kita lagi gimana dong? Terus gimana? Kayak pernah jatah saya. Ya Allah, tiba-tiba kita didatangin beberapa orang yang nyoba ngerebut uang hasil ngamen Bu Tuti. Jangan dong. Soalnya dia nggak pernah ngasih. Ini jatah saya. Emang ini masih ada wilayah-wilayahan kayak begini, Pak? Iya, Pak. Ini kan jalan umum juga, Pak. Ya, saya nggak mau tahu. Nggak mau tahu apa? Ini kan wilayah. Ini gimana sih kita lagi syuting, orang lagi syuting juga. Udah kamu tenangnya. Ada kecil juga nangis. Iya. Bang. Semua uangnya dirampas gitu aja. Ibu Tuti nggak berdaya buat ngelawan. Bahkan anak-anaknya sampai menangis ketakutan. Yaudah yuk kita istirahat aja deh. Ayo Bu, istirahat dulu Bu. Tolong diurus dulu deh itu, kita lagi mau syuting dah, tunggu dulu sini nih. Sini ya ampun. Duduk dulu ya. Hilang,
Nggak kejar. Tadi duitnya akan ambil semua. Ibu tadi megang nggak Bu di kantong apa di mana? Enggak. Beneran enggak. Enggak kan? Jadi diambil semua. Iya. Ku tarik nafas panjang saat ini. Bu, Ibu sabar ya. Kamu nggak usah takut ya. Semoga rezekinya diganti ya Bu. Banget. Ibu ngomong-ngomong ngamen ini udah berapa lama? Dari kecilnya dia Om. Dari 2017, Kamu sekarang umur berapa? 13. Dari kamu umur 7, Iya. 7, 8. Berarti dari dia belum ada juga. Ini anak 2, Bu. Anak. Ya, anaknya dibawa. Dibawa Om. Jadi ngamen dari kamu umur masih 7 tahun, 8 tahun. Iya. Sampai sekarang kamu umur 13 tahun, anak selalu dibawa. Kenapa nggak ditinggal di rumah aja, Bu, anaknya? Ada yang mau habisnya. Kalau dia kagak mau, Kenapa? Kamu kenapa mau ikut? disuruh sama nenek kagak mau. Nggak mau. Sampai jam berapa biasanya? Kalau saya pagi dari jam 8 sampai setengah 12 saya pulang. Setengah 12 apa? Siang. Siang, heeh. Istirahat, sorenya lanjut anak saya sama dia sama bos saya. Oh, ada bosnya. Maksudnya bos apa itu? Bos gerobaknya Om. Oh, emang. Yang restoran. Restoran. Oh, itu nyewa. Ya, dia restoran. Itu sehari dapat berapa, Bu? Pokoknya kita pengeluaran tuh sehari 70. Itu 70 buat siapa? Buat penitipan gerobak sama Heeh. ngecas aki 20. Heeh. Setoran 50.000 itu. Berapa, Bu, bersihnya bawa pulang sehari? Ya paling Kadang 25, 30, mau gimana lagi Om, susahnya kerjaan. Sobat Ratu, ternyata Ibu Tuti hanya berpenghasilan sangat sedikit sehari-harinya. Kamu sekolah? Enggak. Kenapa nggak sekolah? dulu mama belum punya KTP, kakak, terus mau nikah. Jadi, Susah, terakhir sekolah kamu kelas berapa? nggak nyampe SD. Ku tarik nafas panjang saat ini. Ya Allah, anak Ibu Tuti ternyata sudah putus sekolah sejak lama. Sayang sekali, anak sebijak ini tidak bisa merasakan bangku sekolah. Apa yang bikin ibu nangis kalau ingat sesuatu? Apa yang bikin ibu sedih? Apa yang bikin ibu jadinya, ya Allah kok begini banget kalau ingat apa, Bu? Kalau ingat yang saya ini sih, kalau lagi nggak ada dapat duit tuh nggak bisa beli beras, udah kita makan mie aja kayak Makan mie. mie. Mie juga itu 2 mangkok, saya sama suami, dia sama adiknya. Dialog dini hari. Pernah nggak ngomong, Novi maafin ya gitu? Nggak? Pernah, itu juga ayah juga sempat ngomong waktu itu. Novi Pak Adil maafin ayah sama mama ya, belum bisa. Maksudnya bukan belum bisa makan enak, bisa nyenengin gitu. Ibu Tuti. Dia pintar banget sih. Pintar banget dulu mamanya jangan nangis. Kenapa, Nek? Tapi biar aku ngerti ya, aku bisa jadi anak yang baik. Sampai mama ya saya. Pernah nggak doain mama, Novi? Coba ngomongin sama mama. Ma, coba Novi tatap mata mama. Coba lihat mama. Ya mama sehat, ya mama sehat. Banyak rezekinya, banyak rezekinya. Amin. Fadil, pernah nggak ngerasa nyalahin mama gitu? Kamu pernah nggak? Karena saya tuh kadang ditemuan sama teman-teman, katanya kamu tuh kurang bisa baca atau gimana gitu. Mau nangis tapi gimana gitu. Bisa dibully apa gimana? Dibully Waktu sekolah? waktu main-main. Mau main di sekitaran rumah? Ini mau dimain di stasiun Tebet. Oh gitu. Kadang-kadang dihina, "Deh, jangan, gak bisa baca sono-sono," katanya. Akhirnya saya pendam, saya diam. Akhirnya saya udah gak mau main stasiun lagi. Pengen saya di rumah gitu. Dia menghindar. Mama tahu kamu pernah dibully? Enggak, Nggak tahu. baru ini kita tahu. Baru ini nggak pernah cerita. Dia dibully
Enggak pernah cerita buat nyenengin kebahagiaan dia mah. Entah kalau aku punya duit, aku beli sendal. Iya, paling dia cerita kayak gitu doang, Kak. Enggak pernah cerita masalah dihinain sama temen itu enggak pernah. Pokoknya dia pengen kebutuhan, entah kalau dia punya duit di celana, iya ntar insya Allah dapat lagi penghasilan lagi begini. Iya. Pernah senyerah apa? Nyerah gitu pengen mengakhiri hidup, cuma mikir. Udah jadi gitu, nanti anak-anak sama siapa? Ya makanya mikir di situ. Sebenarnya malu sama anak-anak, pengen Pak, anak-anak tuh kepingin keinginan itu pengen tercapai gitu Kak. Iya nggak ada. Terus ini gimana dong? Jadi setorannya nggak ada. Nggak ada. Nah kalau setoran ada kita gimana? Lapor? Laporan sama bos, Tapi termasuk utang. masuk utang. Oh gitu. Kalau misalkan kagak ada, disuruh gerobak kita turun ke sana lagi terus masih bayar utang. Jadi hari ini harus setoran, kalau Iya. nggak ada jadi jatuhnya ngutang. Iya. Ya. Ya udah deh, kalau gitu mendingan kayak sekarang laporan dulu aja deh ya. Kali ya, di mana deket nggak dari sini? Si Yaudah. belokan pos polisi, Om. Oh yaudah yuk kita langsung sana yuk, coba kita laporin ya Sobat Ratu nih, kita mau lapor dulu karena kan habis kena apa dipalak preman ya. Yuk. Ya maaf pokoknya tadi duitnya dipalak di situ. Saya nggak mau tahu kalau masalah palak palak itu bukan urusan saya. Ya nanti jatuh cicil aja ya. Oh iya tadi gini Pak, tadi dipalak pas kita lagi ngamen-ngamen, saya saksinya sendiri gitu. Jadi boleh nggak yang hari ini jangan dihitung? Saya nggak mau tahu setoran besok harus lunas. Ya Allah, sekarang Ibu Tuti malah dimarahin bosnya karena belum bayar setoran. Sementara semua uang Ibu Tuti sudah habis di jambret. Yaudah Pak, ya. Makasih ya Pak ya.